Nirmala, lukamu telah lama dan semakin terluka. Kemana lagi dukamu akan engkau perdengarkan? Ke tengah lautan, ke tengah hutan, atau ke pintu istana? Nirmala, kini engkau telah menjadi bahan berita, dan di sampingmu masih ada beribu-ribu nirmala. Aku malu menulis kata-kata ini. Ton gitu. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Hari ini bukan tentang bicara bahasa Inggris, tapi kita akan berbicara tentang bagaimana proses kreatif dari Bapak Husnu Abadi. Ya, Nah, makasih. Oke, aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Teman-teman itu tahu bahwasanya yang nulis itu adalah Hairil Anwar. Tapi kita pengen sesuatu yang selain Hairil Anwar, tentu banyak sekali penulis-penulis di Indonesia yang karya-karyanya juga sangat luar biasa. Hanya barangkali tidak semua orang itu punya aura bintangnya sendiri. Ada orang yang bersinar di satu bidang dan ada orang yang bersinar di bidang lainnya. Bapak ini mungkin namanya tidak sebesar Hairil Anwar, tetapi karyanya sebenarnya luar biasa. Kita pengen dengar nih satu dari karya Bapak Husnu Abadi yang akan dibacakan. Terima kasih Bu Naska. Saya ingin membacakan sebuah puisi berkenaan dengan nasib seorang TKI ya, pada sekitar 10 tahun yang lalu yang disiksa di Malaysia. Namanya Nirmala Bonat. Nah, saya akan bacakan puisi yang tak terlalu panjang. Saya tulis tahun 2004. Nirmala. Pada Nirmala Bonat. Nirmala, gadis bersahaja yang panjang kisahnya. Nirmala, gadis bersahaja yang berani mengembara. Nirmala, gadis bersahaja yang ingin memuliakan mamanya. Nirmala, gadis bersahaja yang berkelana dalam derita. Nirmala, lukamu telah lama dan semakin terluka. Kemana lagi dukamu akan engkau perdengarkan? Ke tengah lautan, ke tengah hutan, atau ke pintu istana? Nirmala, kini engkau telah menjadi bahan berita, dan di sampingmu masih ada beribu-ribu nirmala. Aku malu menulis kata-kata ini. Tak ada yang dapat kulakukan untuk membelamu, Nirmala. Ya, aku malu membelamu hanya dengan kata-kata, tak lebih, tak kurang. Wow, saya merinding. Luar biasa sekali, boleh saya lihat Bapak? Ya, Wah, ini Bapak benar-benar peduli terhadap nasib yang dialami oleh Nirmala ini. Jadi dalam bentuk kepedulian Bapak atas ketidakadilan itu, Bapak menulis hal ini ya? iya betul. Pada waktu itu memang sangat tersentuh atas nasib dia, sehingga saya menuliskannya. Dan saya lebih tersentuh karena negara tak cukup peduli pada nasib TKI-TKI yang malang itu. Prihatin betul. Itulah saya sindir dengan kata-kata, aku hanya bisa membelamu dengan kata-kata.
Ini puisi ini sudah pernah dibacakan di mana ada? Pernah di Brunei Darussalam. Mm-mm. Ketika saya kunjungan tahun 2011, saya bacakan itu di sebuah restoran dengan penyair-penyair yang lain. Dan kaget kawan-kawan dari Malaysia. Oh, ini menyindir penegakan hukum di negeri Kuala Lumpur nampaknya ini. Iyalah. Nah, saya prihatin karena nasib ini tak pernah diselesaikan dengan baik. Karena memang esensi keadilan itu bukan di sebuah negeri, tapi di semuanya keadilan itu memang harus ditegakkan ya Bapak ya. Oh iya, ya oleh karena itu selalu penyair itu menyuarakan penderitaan, tidak mungkin menyuarakan kalangan istana atau raja-raja, ya, kaum yang menang. Biasanya karena ada penindasan lah penyair itu kemudian berontak dan bersama dengan kaum yang tertindas itu. Wow, luar biasa. Berarti dari sini saya bisa melihat bahwasanya Bapak ini menulis puisi adalah untuk suara-suara yang tidak kedengaran, suara-suara yang tertindas, suara-suara yang terpinggirkan. Bapak muncul di situ sebagai seorang penyair untuk menyuarakan melalui kata-katanya. Ya, betul. Oleh karena itu, biasanya penyair di mana-mana itu agak berposisi sebagai oposan ya. Maka kita pernah dengar ya, penyair Wiji Tukul, dia sampai sekarang hilang karena dimakan oleh rezim pada waktu itu. Ada satu kata-katanya yang sangat monumental. Hanya ada satu kata, lawan. Kata-kata Wiji Tukul. Oke, tapi saya pernah dengar Pak, sebenarnya Wiji Tukul ini adalah orang yang cadel. Nah, jadi kalau tidak pernah dengar, cuma saya kepastiannya belum bisa saya ini kan. Sebenarnya yang pengen dia bilang adalah rawan, tetapi karena dia cadel jadi lawan. Saya pernah dengar itu, mungkin itu perlu lagi dicari kebenarannya ya. Ya, cuma kita baca teksnya. Kumpulan puisinya yang diterbitkan oleh majalah Tempo sebagai sebuah lampiran, ya, suplemen, itu memang mengatakan lawan. Dan di mana-mana kata-kata itu yang dimuat, dikutip, lawan, bukan lawan. Nah, jadi saya lebih percaya kepada teks. Ya, begitu ya. Kalau dia cadel menjadi lawan menjadi lawan. Saya lebih mempercayai lawan. Ya, tidak. Karena dia hilang. Iya, memang betul. Oke, kita kembali ke puisi Nirmala ini. Ya. Kita udah bagaimana Bapak memandang ketidakadilan itu sudah kita bicarakan. Ya. Tapi lebih kepada teknik, kepada penulisan daripada puisi Nirmala ini. Saya lihat banyak sekali pengulangan repetisi dalam karya ini ya. Dalam Al-Qur'an juga banyak fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Berkali-kali diulangi, itu pasti ada sesuatu yang benar-benar ditekankan. Nah, saya mengambil dari situ yang benar-benar ditekankan sampai berulang-ulang disebutkan pengulangan-pengulangan kata Nirmala, kata gadis bersahaja. Apa sebenarnya benar-benar yang ditekankan? Yang pertama, penekanan kepada nama Nirmala. Ya, dalam sebuah puisi itu memang berkonotasi bahwa ada garis bawah yang harus kita perhatikan. Nasib Nirmala, bukan himself, bukan herself, ya, tetapi Nirmala yang lain. Yang kedua, garis bersahaja, ya memang dalam situasi ini tak ada yang kecuali gadis bersahaja yang mencari nafkah di negeri orang. Nah, anak kalimat selanjutnya itu berbeda-beda. Dari tiga itu ada yang untuk mamanya, ada yang menderita dan sebagainya. Jadi hanya Nirmala gadis bersahaja saja yang berulang-ulang. Nah, jadi itu sebuah penekanan. Sebetulnya kalau ini dibacakan pada forum yang tadi saya kebetulan tepat ya di Brunei, ada kawan-kawan Malaysia yang mengerti betul tentang itu dan dia mendukung saya karena proses yang sangat
tak betul ya dalam perlakuan terhadap TKI Indonesia di Malaysia itu. Jadi ya itulah kira-kira penekanannya. Oke, mungkin Bapak bisa lihat lagi di sini ya biar jelas. Saya ingin melihat di sini hampir semuanya itu beriringan dengan A, ya, di setiap baris, di setiap kalimat. Namun di sini ada yang bunyi N, ada bunyi I, dan ada N ya. Pertanyaan saya, apakah bunyi A ini dibuat secara sengaja atau tiba-tiba aja gitu ngalir jadi kayak gini aja gitu? Ya, semaksimal mungkin memang harus ada irama persajakan yang berulang ya. Tapi seringkali penyair itu merasa kesulitan kalau dipaksakan menyesuaikan itu. Maka ada beberapa baris yang kemudian nyimpang, tetapi secara umum kita akan mengurangi kesulitan dari situ. Jadi secara umum dari dan sebagainya itu sebagai irama pokok. Kalau kemudian ada irama tertentu, kita mengurangi yang Oke. Ini ditulis pada 29 Mei 2004. Iya, 2004. Sudah lama sekali. 17 tahun. Keterikatan semacam apa yang Bapak rasakan setelah menuliskan 17 tahun dan hari ini membacakannya lagi? Hari ini dibacakan lagi dan mungkin teman-teman di luar sana, siapapun yang menonton Dunia Aska, mungkin merasakan apa yang Bapak rasakan. Keterikatan seperti apa sih antara Bapak dengan teks yang telah ditulis selama 17 tahun? Sebuah refleksi ketika negara ini mengkampanyekan tentang pembangunan dan masalah tenaga kerja, bahwa program pokok negeri ini sebetulnya kemiskinan karena tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Karena tak ada lapangan kerja, mereka memberi lapangan kerja ke negeri orang. Ini sebetulnya tugas negara ini. Oleh karena itu, rezim ini siapapun juga harus berfokus pada masalah ini, lapangan kerja. Nah, catat, kalau mau ingin mensejahterakan rakyatnya, jangan memberikan lapangan kerja kepada orang lain atau warga negara lain. Ini intinya di situ. Maka secara refleks sebetulnya saya dapatkan puisinya kenapa saya bacakan, kita bicarakan soal kenapa Nirmala masih banyak berjuta-juta Nirmala yang masih nyata di zaman Selama 17 tahun masih sangat relevan sekarang. masih sangat relevan dan mungkin akan menjadi ya. Seperti apa Bapak percaya terhadap, tadi kan udah bahas Widi Tukul Ya, dengan kata yang digunakan lawan ya. yang menjadi jargonnya. Seperti apa Bapak percaya pada kekuatan kata-kata yang ada pada puisi? Iya, kekuatan kata-kata itu memberikan spirit, memberikan motivasi. Memang dia akan dikalahkan oleh kekuatan senjata dan kekuasaan politik. Ya pastilah. Tetapi kita tak bisa diam diri. Perlawanan bisa dilakukan melalui kata-kata. Oleh karena itu, seringkali penyair itu menjadi musuh utama daripada rezim yang represif. Ya. Mengapa kalau takut sama kata-kata, Wiji Tukul harus dihilangkan? Yang memang bukan hanya kata-katanya, Wiji Tukul tampil di depan untuk demonstrasi dengan puisi-puisinya. Ya, di mana-mana juga taklah mungkin puisi akan merubah rezim ini. Tak mungkin. Tetapi puisi ini, puisi perlawanan dan sebagainya akan memberikan stimulan, rangsangan bagi gerakan-gerakan yang ada untuk maju terus, menjadi motivasi, menjadi penggerak, menjadi trigger untuk perlawanan yang kepada ketidakadilan gitu. Oke, luar biasa sekali. Saya pengen tahu
ketenangan atau kesenangan apa yang Bapak dapatkan setelah menyelesaikan puisi Nirmala ini? Ya, ya kalau ketenangan dan kesenangan, ya, puisi ini kalau pada momen-momen tertentu saya bisa bacakan dan audiens memberikan respon yang baik, ya, memahami dia, walaupun belum tentu menggerakkan mereka, tapi ada ya cerita-cerita, puisi-puisi yang tak semata-mata berbicara soal keindahan alam, pohon-pohon dan lain sebagainya. Ya, itu Rendra pernah mengatakan bahwa pada masa 50-an dia puisinya puisi romantis. Tapi ketika tahun 70-80 Rendra sudah bergeser lagi puisi-puisi perlawanan. Nah, itulah kinilah saatnya rakyat harus dibangunkan, ya, dalam buku puisinya yaitu Potret Puisi dalam Pembangunan, ya. Itu adalah puisi-puisi yang menggerakkan mahasiswa waktu itu, ya, untuk melakukan koreksi atas perjalanan negara ini. Oleh karena itu kapanpun juga, tapi ya tidak sembarang situasi kita bacakan puisi macam ini, ya. Kalau pada waktu hari raya, tak mungkin kita baca puisi ini, harus puisi yang lain. Nah, itu kira-kira. Jadi ada momen-momen tertentu puisi ini akan selalu hidup untuk menggerakkan masyarakat. Gitu, Bung. Wow, luar biasa sekali. Bapak, ini kita di segmen kedua ini barangkali akan berakhir. Kita akan ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya. Namun saya punya pertanyaan terakhir atau permintaan terakhir, Ya. di segmen kedua ini. Apa yang ingin Bapak katakan kepada penulis-penulis atau penyair-penyair muda di Riau, di Indonesia, bahkan dunia? Iya. Satu, kita boleh memotret, boleh mengekspresikan situasi yang ada dalam bahasa-bahasa puisi, ya, supaya dunia mendengar bahwa di Indonesia, negeri yang bagus ini, ada masalah di dalam manajemen pembangunan, ya. Ada masalah yang harus diperbaiki. Yang kedua, bahwa rekan-rekan penyair yang muda dan lain-lain itu juga bebas untuk merefleksikan keadaan masyarakatnya, keadaan lingkungannya dan sebagainya. Puisi saya yang lain ada bicara soal lingkungan hidup, ya. Bagaimana burung-burung itu sangat suka hinggap di pohon-pohon karena dia merasa diayomi ketika hujan di bawah pohon itu. Di mana pohon-pohon itu dipelihara dengan baik dari sebuah kota. Oleh karena itu, burung-burung akan berterima kasih kepada kota ini karena kota ini telah memelihara banyak pohon-pohon. Nah, itu sebuah simbol. Apakah ada kota yang memelihara pohon-pohon itu? Kadang-kadang pertanyaan yang mungkin ada, mungkin tidak. Tapi saya lihat kalau tak ada, itulah kritik dengan cara menyajikan seolah-olah kota ini punya pohon-pohon yang rindang, pohon-pohon yang sejuk, pohon-pohon yang selalu tersenyum pada kota ini. Padahal itu sebenarnya tak ada, itu hanya mimpi-mimpi seorang penyair. Saya kira setiap penyair punya kebebasan untuk mengekspresikan apa yang dia mimpikan, apa yang dia inginkan, dan apa yang dia cita-citakan. Saya kira begitu, Bung Aksa. Oke, terima kasih sekali, luar biasa sekali ya pemirsa. Masih banyak impian-impian yang diselipkan oleh Bapak Husnul Abadi ini terhadap negeri kita, terhadap ketidakadilan dan apapun itu yang ada di sekitarnya. Luar biasa sekali menjadi seorang penyair, menjadi orang yang peka, menjadi orang yang peduli, menjadi orang yang merawat apa saja yang tidak terawat. Terima kasih Bapak telah hadir di sini. Ya. Pemirsa, untuk mendukung channel ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dadah, 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 bye bye.